Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Jumpa lagi pada mata kuliah Filsafat Umum. Pada pertemuan kali ini, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yakni mengenai filsafat modern. Sebelum lanjut materi, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 8. Yang pertama, Irmawati dengan NIM 12620420153 dan yang kedua, Nurlina Karunia Putri dengan NIM 12620420118. Materi kita yang pertama yakni zaman modern. Modern berasal dari bahasa Latin yakni moderna yang artinya sekarang, baru, atau saat ini. Tahun 1500 adalah hari kelahiran zaman modern di Eropa. Modernitas bukan hanya merujuk pada periode, melainkan juga suatu bentuk kesadaran terkait kebaruan. Istilah perubahan, kemajuan, revolusi, pertumbuhan adalah istilah-istilah kunci kesadaran modern. Peristiwa penting yang menjadi awal modernitas adalah gerakan Renaissance, reformasi, penemuan benua-benua baru, penemuan mesin-mesin cetak, dan mesiu. Berikutnya yakni filsafat modern sebagai pemberontak intelektual. Filsafat modern dilukiskan sebagai pemberontak intelektual terus-menerus terhadap metafisika tradisional karena cara berpikir filosofis mendasar diri pada rasio menjadi otonom dari pemikiran atas dasar iman yang dikenal sebagai teologi. Pemberontakan intelektual itu dapat dilihat dari dua sudut pandang yang berbeda, yakni disintegrasi intelektual dan filsafat modern sebagai sebuah emansipasi. Filsafat modern dimaksudkan menggulingkan otoritas maupun titik tolak intelektual yang dianggap kuno, juga praktik-praktik totaliter gereja abad pertengahan yang dilegitimasikan ajaran-ajarannya. Berikutnya, kita akan membahas Renaissance dan gerakan humanisme. Istilah Renaissance berasal dari bahasa Perancis yaitu Renaissance, secara harfiah berarti kelahiran kembali. Warisan-warisan kebudayaan Yunani dan Romawi kuno dipelajari lagi oleh para cendekiawan yang zaman itu disebut dengan kaum humanisme. Istilah kaum humanis dalam bahasa Italia humanista adalah jargon zaman Renaissance yang sejajar dengan artista atau seniman atau lurista atau ahli hukum. Humanista adalah guru atau murid yang mempelajari kebudayaan seperti gramatika, retorika, sejarah, seni puisi atau filsafat moral. Terakhir, kita akan membahas mengenai tokoh filsafat barat modern dan pemikirannya. Yang pertama ada Niccolo Machiavelli, yakni pada tahun 1469 sampai 1527. Niccolo Machiavelli lahir pada tahun 1469 di Florence, Italia. Karyanya yang terkenal ada dua. Yang pertama, Two Principes atau Sang Pangeran, terbit pada tahun 1532. Karya yang kedua yakni Discorsi sopra la prima de Ade di Tito Liviu atau Diskursus tentang 10 buku pertama dari Titus Livius, terbit tahun 1531. Pemikirannya yang terkenal ada dua. Yang pertama, hubungan agama dan negara, dan yang kedua, politik dan moralitas. Yang kedua, Giordano Bruno tahun 1548 sampai tahun 1600. Lahir dari keluarga bangsawan di kota Nola, Italia Selatan. Melarikan diri dari biara ke Roma dan merantau dari kota ke kota. Kota yang pernah ia kunjungi untuk merantau antara lain Jenewa, Paris, Oxford, London, Wittenberg, dan Frankfurt. Pernah menjadi dosen di Paris, menulis karya yang berisi sebuah ajaran yang tidak bersesuaian dengan ajaran gereja saat itu. Di Frankfurt, Jerman, dia dikejar-kejar oleh pejabat gereja. Seorang murid private-nya, bangsawan Venesia, melaporkan dirinya pada inkuisisi, sehingga pada tanggal 9 Februari 1600, dia dihukum bakar di depan publik di sebuah alun-alun Campo di Fiore, Roma.
Yang ketiga, Sir Francis Bacon, tahun 1561 sampai 1626. Lahir pada tanggal 21 Januari di London, Inggris, dari keluarga bangsawan anti-Katolik Roma. Belajar di Universitas Cambridge. Aktif di bidang politik sebagai anggota parlemen. Pernah dipenjara karena menerima suap. Pemikirannya yang sangat tajam, sikapnya tenang, dingin, ketat, dan analitis. Buku terkenal yang ia terbitkan adalah 1. Novum Organum, berisi metode atau alat penelitian empiris yang baru untuk menggantikan organon milik Aristoteles. 2. Advancement of Learning. 3. Essays. Yang keempat, Nicolaus Copernicus, lahir di Polandia tanggal 19 Februari 1473. Bukunya yang berjudul De Revolutionibus Orbium Coelestium, tentang revolusi bulatan benda-benda langit. Dalam buku itu menjelaskan bahwa 1. Bumi berputar pada porosnya. 2. Bahwa bulan berputar mengelilingi matahari dan bumi. 3. Serta planet-planet lain semuanya berputar mengelilingi matahari. Yang kelima, Galileo Galilei, tahun 1564 sampai 1643. Galileo Galilei lahir di Pisa, Toskana, tanggal 15 Februari 1564. Galilei merupakan seorang astronom, filsuf dan fisikawan Italia yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah. Ia merupakan penemu besar dalam bidang ilmu pengetahuan. Ia menemukan teori akselerasi, menetapkan hukum pada benda yang jatuh, dan juga menemukan gerak parabola. Sekian dari kami, kelompok 8. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan di grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.